Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, apa kabarnya? Sangat senang menyapa dalam Sapaan Gembala GKI 5. Bersama saya, Pendeta Ima Frontatina Simamora. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan. Urapilah kami supaya kami boleh merasakan zaman kasih Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Dalam kasih-Mu kami mohon, dalam Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pernahkah kita merasa tersesat? Di zaman sekarang, ketika kita mau menuju sesuatu tempat, kita tinggal mengambil gadget kita, lalu kita buka aplikasi tepat, lalu kita masukkan alamat yang kita tuju, maka akan muncul peta atau arahan jalan yang harus kita lalui. Kita tinggal pilih, mau pakai mobil, motor, atau jalan kaki. Tapi, apakah arahan atau peta itu pasti benar 100%? Kadangkala kita bisa menjadi tersesat ketika kita menuju satu tempat. Ada berapa aspek. Yang pertama adalah seperti kata pepatah, kita malu bertanya di jalan. Kita yakin, rasanya ya saya pernah ke sana. Oh, saya pasti tahu kok, saya kenal daerah situ. Atau kita terlalu percaya diri bahwa pasti akan sampai dan gak akan nyasar. Kadangkala aja ketika melihat aplikasi peta itu, saya juga bisa nyasar. Malah kadangkala jadi lebih aneh jalannya. Tidak seperti yang biasanya bisa melewati gang-gang yang sempit, bahkan juga kebun-kebun orang. Jadi kadangkala harus berputar balik lagi, mencoba dari awal. Apalagi kalau jaringan internet itu tidak cepat atau tidak baik, terputus-putus. Pasti akan ngaco, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam perjalanan kita aja bisa nyasar. Dalam membaca peta kita bisa salah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Dalam hal spiritualitas dan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa salah mengambil keputusan. Kita bisa terlalu percaya diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saya yakin saya bisa. Tapi apa daya, ternyata yang kita peroleh ada sesuatu yang gagal atau bahkan keputusan kita bisa menyesatkan hidup kita. Bisa menyesatkan pilihan spiritualitas kita, bahkan iman dan agama kita. Ada banyak hal yang bisa membuat kita tersesat. Karena itu kita butuh peta, kita butuh arahan yang bisa menjamin bahwa pilihan kita dalam pergumulan hidup kita, baik sakit penyakit, masalah ekonomi, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan relasi kita, itu juga kita bisa bertanya kepada siapa? Bukan kepada digital map atau aplikasi peta, tapi kita bertanya kepada yang paling benar. Tahukah Anda siapa dia? Betul sekali, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus memampukan kita untuk bisa berbicara dan mengerti apa yang Tuhan Allah dan Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita. Kita bisa bertanya melalui doa kita. Kita bisa bertanya ketika kita curhat kepada Tuhan. Kita juga bisa bertanya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita sedang melakukan hal-hal. Tapi kita harus ingat adalah kita akan bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Juru Selamat, Sang Pencipta kita. Maka ketika kita bertanya, kita juga bertanya dengan rasa hormat, rasa sopan, dan yang pasti kita bertanya dengan
kerendahan diri kita. Dan diri untuk tidak hanya mau diberikan arahan, jawaban, petunjuk, tapi kerendahan diri untuk mau dituntun agar sampai ke tempat tujuan, agar bisa diselamatkan, agar bisa merasakan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara, seperti Maria, bukan? Ketika Maria mendapatkan kepercayaan dari Tuhan Allah, dia juga bertanya, bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Tapi ketika Roh Kudus melalui malaikatnya menjelaskan bahwa akan ada Roh Kudus yang akan memimpin, yang menyertai, dan anugerah yang terbesar yang akan memenuhi kehidupan Maria, maka Maria mendapatkan kekuatan. Begitu juga dalam hidup kita. Anda lagi bingung? Anda lagi bergumul? Anda lagi punya banyak masalah? Lagi punya banyak pertanyaan dalam hidup? Bagaimana? Harus seperti apa? Kenapa? Kok begini? Kok begitu? Jangan cepat-cepat stres lalu mengikuti apa yang ada di pikiran. Yuk belajar untuk tenangkan diri, tarik nafas pelan-pelan, lalu kita berdoa, bertanya kepada Tuhan. Tenangkan diri, sembari kita minta kepada Tuhan, dan tunjukkanlah arah yang harus diambil, arah yang harus diputuskan, dan arah bagaimana menjalaninya. Dengan kerendahan hati, dengan ketenangan, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan dengan iman kita, dalam suara Tuhan, melalui suara Tuhan, maka kita akan merasakan keselamatan dan sukacita. Jangan takut, karena kita punya Tuhan Yesus Sang Immanuel. Jangan takut, karena Allah Bapa bukan hanya menjadi Sang Pencipta, tetapi juga pemelihara kehidupan. Jangan takut, karena kita punya Tuhan Yesus, Sang Penyelamat yang penuh cinta dalam kehangatan dan rengkuhan kasih-Nya untuk selama-lamanya. Kalau Anda bingung, Anda stres, Anda bimbang, Anda baper, yuk mari bertanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus pastinya, bukan Tuhan yang lain. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Allah yang luar biasa, dalam Kristus kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami berdoa Tuhan berikan kami kepekaan untuk merasakan tuntunan Tuhan dalam setiap pilihan hidup yang sepertinya ringan, sederhana, bahkan juga dalam pilihan hidup, pergumulan yang berat dalam hidup kami. Dalam kebimbangan, dalam rasa tertekan kami, Tuhan berkati dengan hikmah kasih Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap umat-Mu. Kami berdoa dan bersama berkumpul dengan saudara-saudari kami yang sedang sakit. Untuk Bapak Tony Talaar, Ibu Sumihar, Ibu Nani Mahargono, Ibu Titi Niati, Bapak Sutanto Harto, Ibu Heni Cahya, Ibu Esther, Saudari Olivia, Ibu Trisna Ningsi, Ibu Yeni, Tuhan urapi dengan kasih sayang Tuhan dan saudara-saudari kami yang tidak terucapkan untuk saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Oma Opa kami, untuk Oma Sylvia Intan, Oma Theo, Oma Budi, Oma Sayan. Tuhan urapi dengan pernyataan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Hartono dalam proses-proses pemulihannya. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun, tanggal 17, Tat Sudirjo, tanggal 19, Ibu Endang Wahyuningsi, Saudara Gatang Kamelius, Saudari Leora Esther Anabel Saragi, Ibu Sri Handagi Jarti, Saudara Carlos Sosiasiaan, Kenzo Prince Ozora, Tuhan urapi dengan penyertaan kasih Tuhan dan kekuatan tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati juga setiap pergumulan yang kami punyai. Pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam proses-proses
untuk kesembuhan, kehadiran anak-anak, cucu, dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pemulihan dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dan khususnya juga pemulihan dalam negeri ini, dalam pemilihan umum. Dan berkati dengan hikmat kasih Tuhan dan kekuatan tangan kasih Tuhan. Allah yang luar biasa dalam kasih-Mu kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.